إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan kaum-kaum yang besar di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian dengan kaum dari Bani Israel yang mana mereka telah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian yang sangat besar, perjanjian yang sangat agung dan perjanjian yang sangat kuat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna ila Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dan menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini merupakan yaitu kaum yang begitu besar, kaum yang sangat besar yang merupakan keturunan dari Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan tatkala kami telah membuat perjanjian, telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Yang pertama perjanjian tersebut adalah ta'buduna ilallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana, yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga berbuat baik kepada karib kerabat kalian. Kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik kepada manusia. Dirikanlah oleh kalian salat, tunaikan oleh kalian zakat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, meskipun demikian, kebanyakan dari kalian berpaling dari perjanjian tersebut dan sedikit di antara kalian yang menunaikannya, sedangkan yang lainnya telah berpaling meninggalkan perjanjian tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini sebagai pelajaran bagi kita umat Islam bahwa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan bahwa sesungguhnya jangan engkau
beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah kalian. Dan ini juga yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Anishkurli wa liwalidaik, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga kalian berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Maka perjanjian yang pertama adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal 'ibad alla haqqullahi 'alal 'ibad ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a, bahwa hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, dia adalah untuk ditauhidkan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ini perjanjian yang pertama yang harus kita ingat dan harus kita pegang sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perjanjian yang besar, bahwa kita dilarang untuk beribadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Ihkam min Tafsiri Ayatul Ahkam, beliau mengatakan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka dengan amalan, dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan baiknya pergaulan dengan mereka. Kemudian menjauhkan sikap untuk menyakiti mereka, menjauhkan sikap untuk tidak berbuat baik kepada mereka. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua adalah termasuk dengan menjaga kehormatannya, termasuk dengan menjaga nama baiknya, termasuk dengan harta yang kita berikan atau kita berikan kepada mereka. Maka ini termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, dan ini juga perjanjian bagi kita sebagai umat Islam. Kemudian berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa sungguhnya perbuatan baik kepada saudara-saudara tersebut adalah perjanjian dari Bani Israel, dan demikian juga perjanjian bagi umat Islam yang kita wajib untuk mencontoh dan menunaikan perjanjian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada karib kerabat kita, kepada keluarga kita, baik keluarga kita yang terdekat ataupun keluarga kita yang jauh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tetap akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada kita, yaitu untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, untuk menjaga anak-anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu amwalal yatim. Jangan kalian yaitu mendekati harta-harta anak yatim tersebut kecuali dengan cara yang baik. Wala ta'kul amwal yatim. Jangan kalian makan harta-harta anak yatim itu dengan cara yang batil. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita bagaimana agama kita menganjurkan kita untuk mendidik mereka, anak-anak yang mati kedua orang tuanya atau mati salah satu dari orang tuanya, yang wafat orang tuanya dan dia dalam keadaan belum umurnya sampai kepada umur baligh. Dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah." Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengan orang yang menjaga anak yatim tersebut seperti ini di surga. Kedudukannya sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Bukankah kita diperintahkan untuk melihat kepada orang-orang miskin, melihat kepada mereka yang kekurangan, kemudian membantu mereka? Dan kita yakin bahawa sesungguhnya kebanyakan ahlu surga yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ahluha
al-fuqara, kebanyakan dari penduduk surga tersebut adalah mereka orang-orang yang fakir, mereka adalah orang-orang yang miskin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian ini ditolong, dibantu hanya disebabkan oleh orang-orang lemah di antara kalian. Maka menolong mereka adalah pahala yang sangat besar. Dan wasiat juga dan perjanjian yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang bagaimana sifat dari seorang ibadur rahman, la yashhaduna zurra, bahwa di antara sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman tersebut adalah mereka yang tidak bersaksi dengan saksi palsu. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisan mereka. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau tidak diam. Maka ini perintah, wasiat dan perjanjian kita yang harus kita tunaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan wa aqimus salat, menunaikan zakat, menunaikan salat, menegakkan salat, yaitu menegakkan salat dengan wajib-wajibnya, dengan rukun-rukunnya, khusyuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahawa umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat. Maka kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dimuliakan bahwa kita adalah umat terakhir, bahwa kita adalah umat yang sangat ringan syariatnya. Akan tetapi sangat banyak di antara kita yang melalaikan salat tersebut, padahal salat merupakan suatu kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan. Dan Allah SWT mengancam orang-orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa seorang siapa yang dia meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia sudah bisa jatuh kepada kekafiran. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang sangat agung yang wajib untuk kita tunaikan. Kemudian menunaikan zakat, bahawa orang-orang terdahulu mereka wajib menunaikan zakat. Umat-umat sebelum umat Islam mereka wajib juga menunaikan zakat. Dan kepada kita umat Muhammad SAW, Allah wajibkan barang siapa yang sudah memiliki harta yang sampai nisabnya, berlalu haulnya, maka hendaknya dia mengeluarkan hak-hak dari harta tersebut, mengeluarkan zakatnya. Dan kita ingat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat dan terkenal dengan perang Riddah, yang mana beliau radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka oleh sebab itu zakat ini merupakan kewajiban. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan ini sudah jelas kepada kita bahwa itu salat, mendirikan salat, menunaikan zakat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun demikian, kebanyakan di antara manusia mereka berpaling, meninggalkan perjanjian mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ada'a al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Allah jelaskan, kemudian mereka berpaling meninggalkan perjanjian tersebut, meninggalkan
apa-apa yang telah diambil perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkarinya. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mereka melakukan kesyirikan, yaitu sebab kebinasaan mereka. Mereka mulai durhaka kepada orang tuanya, mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada kedua orang tuanya, mencela mereka, menjadikan mereka sebagai budak, kemudian juga tidak bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian di antara manusia tersebut, maka mereka ada yang tidak lagi memperhatikan hak-hak saudaranya, ada yang tidak lagi memperhatikan hak-hak anak yatim, tidak lagi memperhatikan hak-hak orang miskin yang ada di sekeliling mereka. Dan di antara mereka ada lagi yang tidak lagi memperhatikan bagaimana cara bicara mereka di hadapan orang atau berbicara di hadapan manusia. Mereka mengucapkan perkataan-perkataan kotor, mereka menghiasi lisan-lisan mereka dengan kata-kata dusta. Kemudian mereka bersaksi dengan persaksian yang palsu, melariskan dagangan mereka dengan sumpah palsu, menyembunyikan aib-aib barang-barang yang mereka jual dengan kebohongan, melakukan tadris dalam jual beli mereka. Maka itu semuanya mereka langgar. Dan demikian juga mereka mulai meninggalkan salat, tidak lagi mau membayar zakat. Maka mereka pun berpaling, mereka meninggalkannya dan tidak lagi ingat kepada perjanjian mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa antum mu'ridun. Maka keberpalingan seseorang, apabila keberpalingannya dengan hati tapi tanpa amalan, maka ini mungkin lebih ringan. Akan tetapi kalau mereka sudah mu'rid, berpaling, baik hatinya, keyakinannya, kemudian perbuatannya, berpaling secara mutlak dari apa-apa yang Allah perintahkan, maka kebinasaan yang ada padanya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujiannya, mendatangkan hukumannya kepada kita semuanya, maka kembali wajib untuk kita ingat bagaimana perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan perjanjian yang ringan, bukan perjanjian yang sepele, bukan perjanjian yang sama dengan kita berjanji sama teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Akan tetapi ini perjanjian antara makhluk dengan Sang Khalik yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Lalu bagaimana mungkin kita akan mengingkari perjanjian tersebut, meninggalkan perjanjian tersebut, sedangkan kita sangat perhatian dengan perjanjian kita dengan makhluk. Maka oleh sebab itu jamaah dimuliakan Allah SWT, sebelum Allah SWT hinakan kita disebabkan keberpalingan kita, maka hendaknya kita kembali bertaubat kepada Allah dan kita kembali kepada Allah SWT, melaksanakan berbagai macam wasiat-wasiat yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam perjanjian tersebut, agar kita mendapatkan kemuliaan, agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga Allah Tabaraka wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih ulata umurana. Allahumma aslih ahwal al-muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.